Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade berkarakter berbudaya. Halo, bagaimana kabarnya anak-anakku? Bertemu lagi dengan Pak Ahmad di sini. Kita belajar bahasa Indonesia. Oke, tapi sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran. Pembelajaran kali ini adalah mengenai fabel. Pasti kalian tahu kan apa itu fabel? Atau pernah mendengar apa itu fabel dan pernah membacanya. Tapi sebelum itu kita tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini itu apa. Yang pertama tujuannya adalah mengidentifikasi informasi fabel yang dibaca atau didengar. Ya. Tujuan kedua adalah menceritakan isi fabel. Nah, pembelajaran kali ini Pak Ahmad akan membuat satu penilaian, yaitu penilaian pengetahuan. Jadi nanti Pak Ahmad membagikan sebuah tugas yang akan kalian kerjakan di Google Classroom. Begitu. Kemudian kita masuk ke materi. Ya, pasti kalian pernah mendengar apa itu fabel. Tidak asing kan fabel? Ya, fabel adalah cerita tentang hewan yang watak dan perilakunya menyerupai manusia. Contohnya kancil dan petani. Kancilnya yang suka mencuri timun itu yang diceritakan si kancil, itu adalah fabel. Atau kelinci dan kura-kura yang balapan lari, nah itu juga fabel. Seperti itulah sebagian contohnya sebagai cerita fabel. Begitu. Fabel sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu fabel tradisional dan fabel modern. Fabel tradisional adalah ciri-cirinya ceritanya relatif pendek, kemudian temanya sederhana, lalu sifat hewaninya masih sangat melekat. Contohnya adalah kancil mencuri timun. Nah, itu cerita-cerita fabel yang tradisional atau yang masih sederhana, karena memang ciri-cirinya sangat condong ke cerita fabel yang tradisional. Ya, jadi masih sifat hewaninya masih melekat, kemudian ceritanya relatif pendek, temanya juga sederhana. Nah, itu masih cerita tradisional. Kemudian fabel modern. Fabel modern ini adalah fabel yang ceritanya relatif panjang. Jadi ceritanya itu masih panjang daripada fabel-fabel yang tradisional. Kemudian temanya relatif sulit atau khusus, kemudian dikaitkan dengan isu-isu alam atau kemanusiaan modern. Contohnya mungkin akan jadi seperti ini. Cerita fabel yang misalkan saja kelinci yang boros karena kelincinya suka nge-mall atau jalan-jalan kemana dengan menghambur-hamburkan uang. Nah, itu bisa diangkat di cerita modern. Begitu. Kemudian cerita fabel ini ditinjau dari perwatakannya. Watak fabel sendiri ada watak yang alami, maksudnya adalah watak-watak dari tokoh-tokohnya di fabel itu masih ikut di kondisi alam nyatanya. Contohnya kalau harimau itu buas, ya berarti di fabel harimau tetap buas begitu. Kemudian ada fabel adaptasi. Fabel adaptasi ini juga sudah mengubah watak-watak dari tokohnya, jadi dari kehidupan aslinya. Contohnya seumpamanya harimau itu buas, tapi di sini di fabel yang adaptasi harimau dijadikan harimau yang culun atau harimau yang pemalu, itu bisa saja begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti kalau seumpamanya ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya. Tanyakan apa yang akan kalian tanyakan. Begitu. Kemudian ditinjau dari kemunculan pesannya. Fabel dibagi menjadi dua. Yang pertama, fabel yang menggambarkan atau memberikan amanat secara eksplisit di dalam cerita. Biasanya penulis menulis amanat atau koda itu di akhir cerita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fabel yang tanpa amanat koda secara eksplisit. Biasanya pembaca cerita tersebut bisa mencari amanatnya sendiri setelah selesai membaca. Begitu. Oke, sampai sini ada yang belum dipahami atau sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ke unsur intrinsik fabel. Ya, pasti kalian sudah tahu unsur intrinsik dari cerita itu apa aja toh? Yang jelas ada tema, kemudian alur. Setelah alur ada tokoh. Setelah tokoh ada latar
dan yang terakhir ada amanat. Nah, tema itu apa? Tema itu adalah gagasan besar atau gagasan pokoknya dari sebuah cerita. Jadi yang melatar belakangi cerita itu dinamakan tema. Misalkan saja ya, temanya tentang persahabatan, berarti ceritanya akan menggambarkan sebuah cerita persahabatan. Bisa saja tokoh ini dan tokoh ini bersahabat menjadikan cerita. Nah, itu namanya tema. Temanya besar ya, tema gagasan pokok. Kemudian ada alur. Alur itu apa sih? Oh, alur itu adalah rentetan peristiwa atau tahapan-tahapan yang menjadi sebuah struktur. Dalam fabel yang menjadi struktur adalah ada perkenalan, kemudian ada komplikasi, kemudian ada klimaks, lalu ada penyelesaian. Itu struktur-struktur yang terjadi menjadi tahapan-tahapan yang membentuk alur cerita. Ya, begitu. Kemudian ada watak. Watak atau penokohan ya, penokohan. Jadi tokoh itu ada apa aja? Yang pertama, ada tokoh utama. Tokoh utama itu apa? Tokoh yang sering atau yang dibicarakan atau yang membawakan tema cerita tersebut ya. Setelah tokoh utama pasti juga ada tokoh pembantu. Tokoh utama itu tokoh yang membawakan tema, kemudian tokoh pembantu adalah tokoh yang membantu tokoh utama dalam cerita tersebut. Begitu. Biasanya kalau dalam cerita pasti ada yang baik dan ada yang jahat. Tokoh baik itu tokoh yang protagonis atau biasa yang mengangkat sisi baik. Kemudian tokoh antagonis ini tokoh yang jahat. Ini adalah tokoh yang mengangkat sisi kejahatan atau biasanya tokoh yang memunculkan masalah. Itu namanya tokoh antagonis. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya, kita lanjut ya. Kemudian ada latar. Latar itu dibagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu menggambarkan tempat, latar waktu menggambarkan waktu, dan latar suasana menggambarkan suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Gitu. Yang terakhir ada amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Misalkan saja bisa pesan moral, ya, atau petuah-petuah, penasihat-nasihat yang ingin disampaikan penulis, yang bisa menjadi tauladan bagi pembacanya. Begitu. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke struktur fabel. Seperti yang sudah saya katakan tadi, struktur fabel ada 4. Ya. Ada perkenalan, komplikasi, klimaks, penyelesaian. Nah, perkenalan itu apa toh? Perkenalan itu adalah alur yang biasanya memperkenalkan tokoh-tokohnya yang diceritakan. Kemudian komplikasi adalah masalah mulai muncul, itu namanya komplikasi. Setelah muncul pasti ada puncak masalah. Nah, puncak masalah ini namanya klimaks. Puncak masalah ini dimana masalah mulai bertambah besar. Setelah besar pasti juga ada penyelesaian. Nah, ini setelah penyelesaian namanya penyelesaian masalah. Setelah klimaks. Begitu. Biasanya setelah penyelesaian ini ada kesimpulan atau amanat yang ingin disampaikan penulis. Nah, itu biasanya bisa ditulis oleh penulis atau pembaca disuruh mencari sendiri amanatnya atau bisa mempelajari dari cerita tersebut dalam fabel. Begitu. Oke, itu saja materi fabel hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA ke saya atau komentar di kolom komentar. Begitu, terima kasih. Nah, itu saja materi fabel hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengambil ilmu dari apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian, Pak Ahmad juga mempunyai tugas untuk kalian. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas di Google Classroom yang sudah saya upload di sana ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.